bahwa tadi minta waktu 20 menit ya untuk saksi, jadi 20 menit untuk penasihat hukum, 20 menit untuk jaksa penuntut umum. Tentunya kan harus dikasih porsi ya. Ya 20 menit sini, 20 menit sini. Hakimnya berapa? 10 menit. Ya, jadi 50 menit ya. Siapa namanya Ibu? Ada identitas? Silakan duduk. Namanya Renata Sihombing, Jakarta 10 November 1965. Perempuan, alamat Taman Senturi 1 Blok H3 RT 03 Erwin 20 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Agama Kristen, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga. Apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada. Bersedia bersumpah atau berjanji? Ya, silakan berdiri. Saya berjanji sebagai saksi di persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan. Saya kembalikan. Cek. Silakan penasihat hukum 20 menit. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Pertama kepada Ibu Renata Sihombing, atas nama terdakwa saya ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya di sini yang menjadi saksi ade charge dalam perkara ini. Pengadilan ini dan khususnya kami juga mengalami kesulitan atau kurang pengalaman mengenai orang-orang yang mati karena minum kopi. Dan sangat mengherankan memang seorang minum kopi itu langsung terlentang dan mati. Apakah saudara punya pengalaman yang sama? Pernah meminum kopi lantas terlentang dan jatuh dan sebagainya? Apakah saudara punya pengalaman meminum kopi, kemudian setelah minum kopi langsung jatuh? Ya, benar. Saya bisa menceritakan. Bisa cerita, silakan. Peristiwa yang terjadi. Saya menikah tahun 1991. Tahun 1991 sekitar bulan Oktober, saya bekerja di perusahaan asing yang bernama Inamco Indonesia America Company, di mana waktu itu saya masih ingat sekitar bulan Mei 24 tahun yang lalu, saya waktu itu disuruh oleh bos saya untuk membuat kopi. Dia menyuruh saya tolong nanti dibuatkan kopi, nanti kasih ke ruangan saya. Karena memang saya tidak orang yang minum kopi, lalu saya buat di gelas. Waktu saya kocok kopi tersebut buat gelas, lalu teman saya bilang, jangan buat di situ Bu, Ibu taruh di cangkir. Lalu saya buat ke cangkir. Karena ada sisa kopi dari yang saya tuang tersebut,
Lalu sebelum saya sajikan kepada pimpinan saya minum langsung kopi tersebut sebelum saya saja. Berapa banyak kira-kiranya? Jadi waktu itu 1 gelas, kopi tersebut 1 gelas. Jadi saya tuang ke cangkir itu kira-kira setengah gelas. Jadi sisanya ada sedikit. Sisanya itu kalau ada ini sekarang gelas bisa saya buktikan. Sisanya itu hampir setengah gitu. Lalu saya minum kopi tersebut. Itu kopi panas. Saya gelek minum gitu. Jantung saya waktu itu tiba-tiba langsung kenceng gitu seperti saya seperti sampai saya hampir nggak sadar kok jantung saya pegang begini, saya langsung telentang. Tidak ada tempo saya telentang. Waktu saya telentang kayak gitu saya nggak sadar diri. Betul-betul saya nggak sadar diri. Saya langsung menurut keterangan karena saya nggak sadar diri, saya dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Jatinegara waktu itu. Saya masih ingat. Setelah saya dibawa ke rumah sakit Jatinegara, saya nggak sadar menurut keterangan teman saya. Diperiksa, besoknya saya tanya kepada dokter apa yang terjadi. Setelah saya dicek darah saya semuanya, saya waktu itu dinyatakan kena penyakit hepatitis, gejala hepatitis C menurut keterangan. Waktu itu tahun 1992 itu memang lagi hepatitis seperti itu. Pemeriksaan itu hampir saya kira-kira 1 bulan di rumah sakit. Di rumah sakit 1 bulan, SGPT, SGTO kalau nggak salah waktu itu. Waktu itu saudara dibawa ke rumah sakit, itu setelah telentang itu apa? Langsung dibawa pakai ambulans? Langsung, saya tidak tahu, pokoknya saya nggak sadar, saya langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah saudara siuman, besoknya ditanya, dibawa pakai ambulans? Ya, saya kurang begitu ingat, yang jelas saya dibawa ke rumah sakit karena itu kan perusahaan asing. Jadi memang pertolongan itu secepat itu, karena katanya menurut keterangan teman saya, setelah itu kamu agak mengeluarkan kayak busa atau apa dari dalam mulut saya, katanya begitu. Jadi saya tidak sempat memberikan kopi tersebut sama bos saya, tapi saya sendiri yang minum kopi tersebut dan saya jantung saya berkencang sekali, langsung saya jatuh. Itu yang saya ingat. Hampir 1 bulan saya ada di rumah sakit Mitra Keluarga. Terus bagaimana selanjutnya? Selanjutnya setelah saya keluar dari rumah sakit, saya pulang ke rumah saya di Kemang Pratama. Saya pulang ke rumah saya Kemang Pratama. Waktu itu ada teman saya yang bernama Elis membesuk saya. Dia bilang begini, karena saya orang Sumatera, dia bilang begini, Eda, saya tadi juga besuk keluarga saya di rumah sakit Carles. Ternyata teman saya itu, masa rumah sakit tidak tahu kalau teman saya itu 2 minggu di rumah sakit, maksudnya saya nggak tahu teman saya itu hamil. Bisa, jangan-jangan dia bilang sama saya, jangan-jangan, maaf, Eda hamil, dia bilang, karena saya 1,5 tahun saya belum mendapatkan anak waktu perkawinan saya. Jadi saya ketawa, mana mungkin saya orang di rumah sakit itu yang saya sampaikan kepada dia. Nah, setelah beberapa hari setelah itu ada kepikir saya, iya, tapi saya enggak, ini kepikir saya, apa iya. Terus saya jalan, karena saya di Bekasi, saya jalan ke Bekasi, waktu itu saya cuma mau beli buah gitu. Entah bagaimana saya beli buah di pinggir trotoar gitu, uang yang saya waktu beli buah itu ditukar, mau ditukar, penjaganya itu nggak ada tukar uangnya. Ternyata di belakang saya ini, saya lagi berdiri itu klinik bersalin Bekasi, kota Bekasi. Lalu saya tanya, karena lama sekali uang saya kembali, terus saya bilang, Pak, kalau periksa hamil itu kayak apa? Saya bilang begitu sama maaf, dia bilang, Bu, kalau Ibu buang air kecil nanti kita periksa. Oh, hanya begitu, karena memang saya tidak pernah memeriksa kehamilan saya. Setelah saya 1 tahun menikah, saya nggak pernah. Oh gitu aja, saya bilang, oh iya Bu. Lalu maaf, saya buang air kecil, diperiksa, dia bilang,
ibu positif. Positif apa? Positif hamil, itu yang saya ingat. Lalu saya nggak percaya, karena saya 1 bulan di rumah sakit, hampir 1 bulan di rumah sakit Mitra Keluarga Jatinegara. Saya bilang, kok saya hamil? Saya kayak nggak percaya, antara senang, bahagia, tapi saya takut karena terlalu banyak obat yang saya makan, karena dinyatakan hepatitis, gejala hepatitis C. Lalu saya bilang, Pak, saya periksa lagi, takutnya salah. Diperiksa kedua kali, lalu waktu diperiksa kedua kali, dinyatakan betul positif. Saya bingung, bercampur bingung, gimana gitu. Terus selanjutnya gimana Pak? Itu dokter, ibu silahkan, kalau memang ibu mau berobat, ibu silahkan saja langsung. Akhirnya saya periksa kandungan dengan dokter. Saya masih ingat dokter saya di Bekasi itu Dokter Muhammad Rauf. Dokter tersebut memeriksa saya, lalu dokter bilang, waktu memeriksa dia bilang, oh benar ibu ini hamil 2 bulanan, ya mau jalan 3 bulan. Saya bilang dokter, saya ceritakan, saya ini hampir 1 bulan di rumah sakit. Dokter saya rumah sakit Mitra pun tidak mengatakan kalau saya ini hamil, tapi saya dibilang hepatitis, gejala hepatitis C. Saya ceritakan awal masalah saya minum kopi, terus kok bisa seperti itu? Terus dia bilang begini ibu harus kembali ke rumah sakit, tanyakan, bawa semuanya, bahwa ibu itu positif. Saya nggak tahu lagi, kalau ibu terlalu banyak makan obat seperti ini, anak ibu bisa, maaf waktu itu dia bilang cacat. Dia bilang begitu. Saya antara takut, antara apa, tapi kok bisa seperti ini, satu rumah sakit yang tidak tahu kalau saya itu hamil, lalu apa yang mereka, ternyata saya datang kembali ke rumah sakit Mitra, saya pertanyakan. Dokternya bilang, ya ibu yang salah, dia bilang begitu. Kenapa ibu tidak bilang kalau ibu hamil? Loh, saya bilang, apa artinya pemeriksaan itu? Ya karena ibu yang harus bilang, maaf, menstruasi ibu. Memang dari gadis saya tidak terlalu ini dengan, tidak, waktu datang bulan itu tidak pernah tepat. Jadi saya pikir ya dengan kita kerja atau apa ya berjalan seperti itu saja. Ternyata saya tanya dokter itu kembali, akhirnya dokter itu bilang begini, ibu itu kecapean, terlalu capek, mungkin ibu waktu itu lambungnya, itu yang diterangkan oleh lambungnya nggak benar, sehingga ibu tidak biasa minum kopi. Ibu minum kopi, ya mungkin jantung ibu tidak kuat untuk nerimanya. Terus saya tanya, dokter katanya saya waktu itu berbusa mulut saya. Saya tanya lagi sama dia, wah kalau seperti itu bisa saja, tapi kan rekam medik jantung ibu kami sudah rekam, tidak ada masalah, itu yang dia bilang. Tapi SGPT ibu memang tinggi untuk terkena penyakit hepatitis, itu aja yang saya ingat. Jadi itu ya, jadi ya, peristiwa itu benar itu ya. Peristiwa itu benar bahwa dan bisa minum kopi lantas jatuh. Ya. Sampai sekarang saudara tidak tahu sebabnya apa? Saya tidak tahu sebabnya, tapi saya bersyukur sama Tuhan saya bisa selamat, itu saja. Jadi dokter juga nggak bisa jelaskan sebab yang pasti apa sebabnya saudara pingsan. Jadi memang dokter itu bilang ya karena saya kondisi tubuh saya lemah, itu saja yang dia sampaikan. Jadi bisa saja kamu kena serang seperti itu. Waktu saudara jatuh itu berapa menit? Waktu minum langsung atau gimana? Saya minum seperti itu Pak, mungkin 1-2, jantung saya itu kayak. Jadi nggak sempat minumannya itu dikirim, diserahkan? Tidak sempat. Langsung karena jatuh? Memang saya juga karena saya pikir ada sisanya. Memang saya dari pagi tidak makan ya. Jadi saya masih ingat itu belum makan siang jam 12. Bos saya bilang kamu buat kopi saya dulu gitu. 1-2 menit langsung Pak. Saya itu tergeletak, itu saja yang saya ingat. Saya habis itu saya nggak ingat apa-apa lagi dan dibawa ke rumah sakit Mitra, saya ingat. Ya, ini perlu kami kesaksian saudara ini karena juga kan Mirna juga mungkin kan baru kawin, kita juga tahu karena nggak diperiksa apakah dia hamil dan sebagainya dan apa ada kaitan dan sebagainya. Ya, jadi ini untuk meyakinkan kepada pengadilan bahwa ada peristiwa seperti itu yang sampai sekarang juga kita tidak tahu sebabnya begitu. Karena ini selalu bertanya-tanya kita kenapa begitu ya. Saya kira cukup. Terima kasih saksi. Terima kasih Pak. Iya. Saudara saksi ya? Iya.
Pada waktu saudara rasanya apa kopinya itu? Saya kan tidak peminum kopi. Saya tidak peminum kopi. Pahit kah atau apakah? Ya, saya nggak bisa ingat ya. Yang jelas saya minum. Enak gak rasanya kopi itu? Waktu itu. Saya Waktu itu. sampai sekarang, maaf Pak Jaksa, saya sangat trauma dengan yang namanya minum kopi. Yang saya tanya rasanya kopi itu waktu pas ibu saksi minum enak gak? Saya nggak bisa ingat lagi ya. Yang jelas saya cuma ingat saya glek minum kopi, terlentang gitu ya, jantung saya langsung. Pada waktu saksi meminum kopi, usia saksi waktu itu berapa tahun? Saya menikah umur 25 tahun, tahun 91. Saya lahir 10 November 1965. Jadi saya usianya 25 tahun 25 tahun. menikah, ya. Usia pada saat minum kopi? Saya tadi kan bilang saya waktu itu sudah 25 tahunan. Artinya saya kawin 25 tahun, saya juga di situ bekerja. Oh gitu. Ya. Nah, apakah saudara menguji sisa hasil minuman kopi milik saudara? Ya tidak Pak, bagaimana saya mau menguji? Jadi saudara tidak tahu itu isinya apa itu kopi? Itu kan Pak, waktu itu saya itu kopinya kopi saset. Kopinya itu kopi saset. Jadi saya kan tidak tahu. Saya hanya membuat kopi bos saya. Karena saya tidak biasa untuk buat kopi, jadi itu di dalam gelas. Yang saya ingat itu dalam gelas. Lalu ada teman kantor, jangan buat di situ, kamu taruh di cangkir gitu. Jadi saya pindahkan ke cangkir. Ada sisanya yang saya minum. Tadi minumnya setengah ya? Iya, setengah. Jadi kalau ada gelas, bukannya seteguk ya? enggak, hampir, tapi tidak habis saya minum. Tapi enggak mati itu? Ya. Makanya saya bersyukur Pak. Oh, saya iya. saya tidak meninggal. Setengah Kalau saya minum meninggal kagak saya enggak di sini. Iya. Setengah minum kagak mati ya? Iya, tidak mati. Kalau saya meninggal Pak, saya nggak bisa saksi di sini. Oh iya. Ya, saya lanjutkan, saudara saksi. Tadi saudara saksi menceritakan setelah minum kopi, itu apa yang dialami saksi? Jantung saya berdebar-debar Pak. Oh, jantungnya berdebar-debar. Iya, Terus lebih kenceng gitu, kayak seperti kayak mau kayak dicekek gitu saya, jantung saya yang saya ingat Pak. Sampai saya pegang, langsung saya telentang. itu reaksinya langsung berdebar-debar? Langsung Pak. Langsung. Oke, langsung. Setelah berdebar-debar, apa yang terjadi pada? Saya nggak tahu, saya langsung terlentang jatuh. Terlentang jatuh. Siapa Ya. yang tahu saksi terlentang jatuh? Ya karyawan saya di situ Pak. Siapa namanya? Ada dulu Pak, namanya dulu ya Pak. Sekarang katanya sudah meninggal karena saya kan tidak bekerja di situ ya. David Pak, almarhum Pak David. Jadi saksi yang melihat saudara terlentang itu David. Ada David, ada Anik Pak ya. Ya sudah meninggal. Davidnya udah meninggal karena udah tua, 24 tahun yang lalu. Sekarang tahu-tahu saudara saksi ada di rumah sakit. Katanya tadi diangkut dengan ambulan. Nah, siapa yang membawa saksi ke rumah sakit dengan ambulan? Saya kan Pak tidak tahu tadi Pak, saya bilang. Yang jelas saya sudah berada di rumah sakit. Berada di rumah sakit. Lalu Ya. setelah sadar dari rumah sakit, Ya. apakah saksi nggak menanya, kok saya tahu-tahu di rumah sakit, siapa saya yang membawa gitu? Saya sampaikan apa yang terjadi. Saya bilang begitu. Iya, teman saya bilang kamu ada busa di mulutnya. Dia bilang di sebelah kiri. Siapa itu yang menjelaskan ada busa di mulutnya? Teman saya, termasuk yang namanya Pak David itu Pak. Terus kopi yang diminum ibu itu reaksinya membuat ibu rasa panas, mual, pahit, terus ngibas-ngibaskan. Sebenarnya nggak ada yang namanya rasa mual panas atau. Yang jelas saya minum, jantung saya lebih kencang berdetaknya itu. Oh, jantung ibu terlalu Iya. kencang. Apakah sebelumnya ibu juga punya penyakit yang melarang ibu untuk minum kopi? Tidak Pak. Oh, tidak. Saya tidak pernah dan saya juga memang belum pernah juga memeriksakan jantung saya Pak. Setelah di rumah sakit baru dikasih tahu
bahwa jantung ibu bagus gitu. Oke, terima kasih. Cukup. Cukup ya. Ya, saya sedikit aja. Ya, Ya, wajar lah Bu. Tadi rasa berdebar-debar jantung karena saudara pertama tidak pernah minum kopi, lalu juga belum makan kan? Betul Pak, saya belum sarapan pagi Ya, Pak. apalagi ada kesan tadi hamil muda kan itu. Waktu itu saya hamil muda Pak. Itu biasanya urusan hamil itu urusan perempuan lah dulu. Iya Pak, makasih. Tetapi yang saya maksudkan orang kalau saya juga tidak peminum kopi, tapi ketika saya minum kopi dan sama sekali masih kosong perut, itu memang ya akan terjadi sakit perut, akan kumat itu. Jadi itu tuh masalahnya. Kalau yang berbuih-buih itu ya emangnya pernah diperiksa kopinya ada tanda-tanda sianida di sana? Saya tidak tahu Pak, tapi saya agak trauma dengan merek tertentu kopi. Tidak diperiksa kopinya? Ya tidak Pak, karena dinyatakan juga saya kan gejala hepatitis itu yang saya ingat Pak. Terima kasih Bu ya. Makasih Pak. Ada tanggapan dari Jessica? Tidak ada yang mulia, terima kasih. Terima kasih Ibu ya. Makasih Boleh Pak. meninggalkan Mari. ruang sidang. Silakan. Mohon izin majelis. No. Apakah ada pertanyaan yang diajukan kepada saksi? Ya. Majelis Hakim. Maksud saya Tadi atas pertanyaan penasihat hukum, agar saksi ini menjelaskan dulu terkait dengan apa yang disampaikan penasihat hukum. So Kan belum menjelaskan ini. please saksi. give sebentar an lah, kami opportunity tanya for the witness kepada to saksi ini, apakah di Australia ketika pengacara meminta keterangan atas kliennya itu dikeluarkan surat, coba, tentang ketidakadanya perbuatan pidana atau adanya perbuatan pidana, gimana? boleh tolong diulangi pertanyaannya. Jadi Ya. di Australia apabila Apakah polisi Australia bisa mengeluarkan surat keterangan yang diminta oleh pengacara seseorang tentang menerangkan apakah seseorang itu terlibat suatu tindak pidana kriminal atau tidak? can Australian police or can police in Australia issued a letter based on the request of someone's solicitor, someone's lawyer, to give a statement about whether or not someone has criminal record or criminal involvement or not? Yes. Ya, Bisa. Berarti Can. apakah Yes, the begini Australian ya? police can. Apakah saksi ada bisa mengomentari keterangan yang dikeluarkan polisi itu benar atau salah? Can you Coba please dilihat, coba give dilihat. your comment about this letter issued by the police? Artinya apakah surat itu produk kepolisian? Can you please tell us whether or not this letter was issued by the police? Apakah itu produk kepolisian? Is it a letter issued by the police? That's a facts covering sheet. Sorry? That is a Ini facts adalah, covering ini sheet. adalah It is. surat sampul atau cover letter fax. Dari news oleh. Isinya? What about the content? Ya, benar. Surat dari kepolisian New South Wales. So it is actually issued or sent by the New South Wales police. Stempel, cap. Can you please check this stamp? That's a photocopy. It's not a stamp. Ini fotokopi, tidak ada sampelnya. It's not a. Memang ini Tapi print, ini ini printed nih, printed out. Print out. Tapi but this is printed out. Yeah, this is to me this is familiar. Ya, Bagi familiar. saya, ini Yes. adalah satu hal yang saya kenal. But it's not complete. Tetapi There's tidak more. lengkap. There's more to that. There should be more to that. Tetapi tidak lengkap. I
I have a criminal record there. Sorry, can you please repeat again? I have a criminal record. Tadi saksi mengatakan bahwa ini tidak lengkap karena saksi memiliki catatan kejahatan di arsip saksi. That is a result from a court attendance notice. Yang merupakan hasil dari perintah untuk menghadiri pengadilan atau persidangan. This is a criminal infringement notice. Sedangkan yang ini adalah criminal infringement notice. For which she has no record for. Jadi yang bersangkutan tidak memiliki catatan untuk criminal infringement notice, tetapi Which is different. Yang mana criminal infringement notice ini berbeda. Process to bringing someone to court. Berbeda dengan proses untuk menghadirkan seseorang ke persidangan. We have criminal infringement notice. Jadi di Australia kami memiliki beberapa jenis criminal infringement notice. Summons. Perintah untuk menghadap ke pengadilan. Court attendance notice. Perintah untuk menghadiri persidangan. Or formal charge at the police station. Atau dakwaan resmi yang dilakukan di kantor polisi. That's where you arrest the person and take them to the police station. Ini adalah pada saat seseorang ditangkap dan kemudian dibawa ke kantor polisi. But you are familiar with this shit. Yeah. But this to me this doesn't look formal. Doesn't look right. Tetapi bagi saya yang ini tidak terlihat formal, tidak terlihat seperti yang seharusnya. What did he? It doesn't say what he requested from. Di sini tidak ada informasi mengenai informasi apa yang dimintakan. Who he requested it from? Dan diminta dari siapa informasi tersebut? There is a name here that says Thatcher. Di sini ada nama bahwa Thatcher. Who is that? Siapa itu Thatcher? A police officer there. Is it? Apakah betul? I don't know. Saya tidak tahu. Karena kalau laporan saya itu berisikan nama lengkap dan pangkat saya. It means that it is not complete. I don't believe so. Jadi nanti akan kami serahkan aslinya yang sudah dilegalisir di kedutaan Indonesia yang di Australia. Kemudian we will submit the original copy that has been legalized in Indonesian Embassy in Australia. Apakah di Australia dikenal perbedaan adanya pelanggaran dan perbuatan dan tindak pidana atau kejahatan? In Australia, is there any or in your system do you differentiate between violation and offense? Pelanggaran dan tindak pidana, like misdemeanor and felony. Pelanggaran dan kejahatan. Like violation of law and criminal offense. Not anymore. Tidak lagi. Saksi. Witness. Minum dulu. Selain menginformasikan 14 laporan ini, aside from giving information about this 14 report, apa ada hal lain yang mau saudara informasikan berkaitan dengan terdakwa ini? Is there any additional information that you would like to share about the defendant? No. Tidak ada. Tidak, jadi hanya sebatas ini. So ini disebut laporan. Sebenarnya namanya apa? Penjelasan dulu, karena begini. Di sini ada, saya lihat beberapa, saya jelaskan dulu. Ada beberapa contohnya mengenai